Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Lezi, pimpin temannya berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya sehat ya? Sehat. Nah, untuk memastikan siapa saja yang tidak hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Ananda mengisi daftar hadir ikan melalui Google Classroom ya. Alhamdulillah kita selalu sehat, tetap semangat meskipun sekarang kita sedang melaksanakan pembelajaran daring. Nah, Ibu selalu berpesan kepada Ananda untuk selalu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ananda masih ingat tidak virus apakah ini? Virus COVID-19. Iya, tepat sekali. Virus COVID-19 dan jenis virus lainnya ini memiliki sifat yaitu parasit obligat intraseluler. Apa yang dimaksud dengan parasit obligat intraseluler? Virus hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam makhluk hidup. Virus akan mati jika berada di luar makhluk hidup, Bu. Parasit obligat intraseluler itu artinya bahwa virus hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam makhluk hidup. Apa yang dilakukan oleh virus COVID-19 ketika berada di dalam tubuh manusia? Virus akan bereproduksi, Bu. Jadi, virus COVID-19 ketika berada di dalam tubuh manusia, virus ini akan melakukan reproduksi. Dampak apakah yang terjadi ketika seseorang terinfeksi COVID-19? Dampaknya yaitu demam dan batuk, Bu. Nah, bagaimana teman yang lain? Sependapat atau tidak dengan jawaban Lezi? Ciri seseorang ketika terinfeksi virus COVID-19. Saya, Bu Ayu, ingin menambahkan, seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 juga akan kehilangan kemampuan indera penciuman dan perasa. Bagus ya, luar biasa. Jadi, seseorang yang menderita atau terinfeksi COVID-19, selain demam, kemudian batuk, kemampuan indera perasa dan penciumannya ini hilang. Dampak yang lebih berbahaya lagi ya Nanda, bahwa COVID-19 ini juga bisa menimbulkan kematian. Berikut data pantauan virus COVID-19 per tanggal 10 November 2020 menyatakan bahwa jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia itu berjumlah 14.689 orang. Artinya sangat berbahaya sekali ya Nanda. Nanda tahu tidak gambar apa itu ya? Gambar vaksin, Bu. Ini adalah gambar vaksin COVID-19. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus, Bu. Iya, luar biasa. Lezi hebat ya. Vaksin dibuat atau diproduksi dari virus yang telah dilemahkan Ananda, yang kemudian berfungsi untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, artinya apa? Bahwa virus selain memiliki peran yang merugikan karena menyebabkan penyakit dan menyebabkan kematian, namun juga bisa dimanfaatkan untuk dibuat menjadi vaksin ya. Artinya juga memiliki peran yang menguntungkan. Namun Ananda yang perlu diingat bahwa meskipun vaksin COVID-19 saat ini sudah ditemukan, kita harus tetap waspada karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Ibu berharap ketika kita telah belajar peran virus bagi kehidupan, Ananda lebih paham bagaimana menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Paham ya? Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan Ananda dapat menganalisis peran virus yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan. Untuk lebih memahami materi terkait peran virus bagi kehidupan, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Tugas Ananda adalah tonton lalu pelajari video tersebut. Lalu Ananda harus merumuskan beberapa pertanyaan terkait video pembelajaran yang sudah Ibu tonton. Menyerang tanaman padi melalui perantara lereng coklat dan lereng hijau. Tanaman padi yang terserang oleh virus ini akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Kemudian yang kedua ada tobacco mosaic virus atau TMV. Sekarang coba siapa yang bisa merumuskan pertanyaan terkait video yang sudah Ananda tonton tadi? Bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh manusia, Bu? Virus apakah yang menyebabkan penyakit AIDS?
Virus apa yang dapat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu? Ananda sangat kritis sekali dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk menjawab pertanyaan yang telah Ananda rumuskan tadi, Ibu menugaskan kepada Ananda untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom ya. Jadi, Ananda jawab pertanyaan di dalam LKPD dengan tepat, dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Ananda juga presentasikan hasil pengerjaan LKPD yang kemudian videonya dikirimkan melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD saya. Penyakit yang pertama yaitu polio. Virusnya virus polio. Gejala yang dialami ialah demam, sakit kepala, tidak enak badan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD saya. Virus HIV yang A, kepanjangan dari AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome. Ibu telah mengecek hasil presentasi yang Ananda lakukan. Alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan atau melakukan presentasi dengan sangat baik ya. Nah, sekarang mari kita refleksikan hasil pengerjaan LKPD yang telah Ananda kerjakan. Pada gambar 1 itu penyakit polio disebabkan oleh virus polio dan gejalanya demam, sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Gejala tersebut kadang disertai juga oleh kaku leher dan tulang belakang, Bu. Ya, bagus sekali, luar biasa ya. Itu penyakit cacar, Bu, disebabkan oleh virus cacar. Bagaimana yang lain sependapat dengan jawaban Pengki? Saya, Bu, Arianto, tidak sependapat. Jawaban Pengki kurang tepat, Bu. Virus penyebab cacar itu adalah Varicella zoster, Bu. Iya, wah luar biasa. Jadi jawaban yang tepat adalah virus penyebab cacar itu adalah Varicella zoster. Ananda telah melakukan refleksi dengan sangat baik. Sekarang Ibu akan merangkum hasil refleksi yang telah Ananda lakukan. Peran virus bagi kehidupan ada yang merugikan dan menguntungkan. Virus dikatakan merugikan karena virus dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan, manusia, dan hewan. Virus dikatakan memiliki peran yang menguntungkan bagi kehidupan karena dapat digunakan untuk melemahkan bakteri serta memproduksi antitoksin dan vaksin. Penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus meliputi penyakit mozaik, penyakit kuning, penyakit tungro, penyakit CVPD. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus meliputi penyakit flu burung, campak, cacar air, polio, Ebola, serta penyakit COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit yang terjadi pada hewan dan disebabkan oleh virus ini adalah penyakit flu burung, penyakit flu babi, dan penyakit tetelo. Selain memiliki peran yang merugikan, virus juga memiliki peran yang menguntungkan bagi kehidupan. Karena virus dapat digunakan untuk melemahkan bakteri. Yang kedua, virus dapat digunakan untuk memproduksi antitoksin, seperti antitoksin untuk penyakit tetanus. Yang ketiga, virus dapat digunakan untuk memproduksi vaksin. Nah, vaksin yang diproduksi ini dapat diberikan melalui suntikan atau dapat juga diberikan secara oral. Vaksin akan memicu sistem imun tubuh untuk memproduksi antibodi, yaitu zat dalam tubuh yang berfungsi untuk melawan zat asing yang masuk seperti virus dan bakteri. Vaksinasi ini merupakan salah satu tindakan pencegahan penyakit. Vaksinasi dapat membantu mencegah penyakit infeksi menular seperti virus ataupun bakteri. 5 paket vaksinasi lengkap untuk anak yang merupakan program imunisasi nasional dari pemerintah meliputi vaksin BCG, vaksin DPT, vaksin polio, vaksin campak, dan vaksin hepatitis B. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pengerjaan LKPD? Ya, yang pertama, virus memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan. Yang kedua, virus dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, dan manusia, sehingga menimbulkan penyakit. Yang ketiga, contoh penyakit pada hewan seperti tetelo. Yang keempat, contoh penyakit pada manusia yaitu polio, cacar, dan COVID. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini? Virus bersifat parasit obligat intraseluler
virus hanya dapat hidup dan bereproduksi dalam tubuh makhluk hidup. Reproduksi virus sangatlah cepat, sehingga dapat menular dengan cepat. Virus tidak hanya menyerang manusia, namun juga dapat menyerang makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus ialah COVID-19, cacar. Jadi, kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini bahwasannya virus ini bersifat parasit obligat intraseluler. Artinya, virus hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam tubuh makhluk hidup. Virus memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Dikatakan memiliki peran merugikan karena virus dapat menyebabkan penyakit seperti COVID-19, polio, Ebola. Selain memiliki peran yang merugikan, virus juga memiliki peran menguntungkan karena virus dapat digunakan untuk melemahkan bakteri dan juga memproduksi antitoksin dan vaksin. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Ananda terkait dengan materi peran virus bagi kehidupan, sekarang Ananda kerjakan post-test yang sudah Ibu bagikan linknya di Google Classroom ya. Sebagai tindak lanjut, Ibu menugaskan kepada Ananda sekalian untuk melakukan kampanye dengan anggota keluarga di rumah tentang bahaya COVID-19. Dan jangan lupa Ananda pelajari materi virus yang sebelumnya sudah kita pelajari, karena pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Lezi pimpin temannya berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.